Pasca dihujat tak sopan saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast, tiba-tiba saja akun sosial media milik Kesha Lefronka hilang. Lucunya warganet justru balik membanjiri sosmed milik ibunda Kesha sambil meminta sang ibu mengajarkan anaknya soal etika. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari pasca ramai jadi perbincangan netizen karena dituding tak sopan saat di podcast, akun Kesha Lefronka hilang hingga bikin merinding. Heboh kemunculan sosok seperti ratu di pengajian Gus Miftah. Dan inilah kumpulan kisah selebriti yang jadi sorotan versi Silet. Akun sosial media Kesha Lefronka hilang pasca ramai jadi pembicaraan. Pasca dihujat tak sopan saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast, tiba-tiba saja akun sosial media milik Kesha Lefronka hilang. Lucunya warganet justru balik membanjiri sosmed milik ibunda Kesha sambil meminta sang ibu mengajarkan anaknya soal etika. Sebelumnya, Kesha sendiri mengaku pernah sakit hati dengan hujatan netizen saat dirinya berkali-kali gagal mencapai nada tinggi lagunya sendiri saat tampil live. Karena itu pula ia harus sampai ke psikolog untuk mengobati rasa traumanya, serta terkadang merasa terdistraksi ketika berada di depan orang banyak. Penyanyi yang nggak bisa nyanyiin lagunya sendiri kan, itu bikin sakit hati nggak, jujur? Enggak, karena itu fakta. Oke. Aku akan sakit hati ketika aku nyanyinya berhasil, tapi orang bilangnya aku nggak berhasil. Itu udah nggak sesuai kan? Okay. Aku akan sakit hati ketika aku nyanyinya berhasil, tapi orang bilangnya aku nggak berhasil. Itu udah nggak sesuai kan? Pertama kalinya aku ke psikolog kemarin. Iya. Pertama kali aku nggak pernah ke psikolog dan aku nggak apa-apa. Maksudnya ke psikolog bukan hal yang salah kan? Aku cuma ngecek kayak ini ada apa sih, kenapa sama aku, dan ternyata itu jatuhnya trauma. Trauma apa? Karena tiap ketemu orang kan, tapi tiap nyanyi yang ketika orangnya dikit, aku nggak apa-apa, aku masih aman, aku tenang. Sedangkan nyanyi kan yang dibutuh ketenangan ketika ketemu orang banyak. Karena aku selalu bacain asumsi-asumsi mereka, komen-komen mereka, jadinya kayak kebawa ke alam bawah sadar gitu. Jadi itu secara nggak langsung, secara itu menurut si psikolog itu? Iya. Ada pastinya aku mikir ke belakang kayak, oh apa yang harus aku perbaikin di sini nih, apa yang jadinya lebih mikir untuk tiap ambil langkahnya. Ternyata gagalnya tiap di depan orang aja, berarti ada masalahnya di dalam itu dong, bukan dalam nyanyinya. Jadi aku ke psikolog sempat konsultasi dan alhamdulillah berfungsi sekarang. Ekspresi salting Prilly disorot saat akui Dikta pria idamannya di hadapan Dikta langsung. Kedekatan Prilly Latukonsina dan Dikta mantan vokalis Yovie dan Nuno membuat banyak warganet yang menjodoh-jodohkan mereka berdua. Lucunya Prilly sempat menyangkal dan bahkan salah tinggi. Sejauh ini sih nggak ada ya. Mungkin karena aku juga menganggap semuanya teman dan kita santai aja. Aku nggak masalah punya jodoh yang jauh lebih tua atau ya asal jangan jauh lebih muda banget ya. Kalau lebih muda ya 2-3 tahun aja gitu. Tapi kalau jauh lebih tua aku nggak masalah karena ya aku juga cocok sama orang yang lebih tua dan ya nggak masalah sih. Aku mah umur nggak masalah di aku. Kembali upload video sendu dengan penampilan baru, Putri Anne kembali tuai sorotan netizen. Pasca jadi perbincangan setelah secara mengejutkan mengubah penampilannya, termasuk dengan berani mewarnai rambutnya dengan warna merah. Kini Putri Anne kembali jadi sorotan setelah istri Arya Saloka itu kembali mengunggah sebuah video sendu.
Benarkah semua kontroversi Putri Anne belakangan ini merupakan dampak dari konflik rumah tangganya dengan Arya Saloka? Sakit banget liatnya. Semangat ya Kak Anne, semoga happy terus. Ujar netizen memberi semangat. Ekspresi yang ditampilkan di situ adalah ekspresi yang ditampilkan sedih. Kenapa saya bilang ditampilkan sedih? Karena kalau kita bicara sedih, kita butuh ekspresi natural. Kita butuh ekspresi ketika dia menjawab pertanyaan, lagi press conference. Kalau ini enggak, ini kan dibentuk. Ini drama gitu loh maksudnya. Ini drama kecil. Makasih tahu bahwa, gue sedih loh kondisinya gitu loh. Gue hancur loh. Ya seperti itu. Apakah benerannya seperti itu? Well, nggak tahu karena dia nggak menunjukkan sebuah spontanitas di sini. Itu yang mau dia tampilkan ke publik bahwa gue hancur loh, gue sedih loh, gitu dengan tampilan diem sedih, matanya menatap yang fokus yang nggak jelas atau fokus di jauh gitu seperti itu. Juga dia ingin menampilkan bahwa betapa kondisinya yang disebabkan oleh pasangannya itu telah membuat dia istilahnya hancur. Kenapa? Ditandai, disimbolisasi dengan bajunya yang ala kadarnya, rambut acak-acakan. Curhat Nana Mirdad, jaket anaknya dicuri saat liburan di New Zealand dan berhasil ditemukan pasca lapor polisi. Liburan bersama sang suami Andrew White serta dua anaknya Jason Deandra White dan Sarah Deanna White ke New Zealand, Nana Mirdad justru membawa cerita tak mengenakan. Karena saat mengunjungi salah satu destinasi wisata di negara tersebut, jaket mahal Jason dicuri di depan mata Nana, yang tak menyadari jika jaket yang digondol pencuri adalah milik putranya. Beruntung, polisi setempat berhasil menangkap si pencuri, sehingga jaket Jason bisa kembali. Viral sosmed, heboh penampakan wanita bermahkota di acara pengajian Gus Miftah. Viral di media sosial video penampakan diduga Nyi Roro Kidul saat acara pengajian Gus Miftah di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah, Lampung. Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik Gus Miftah datang ke lokasi pengajian. Tapi saat Gus Miftah baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba muncul sosok wanita berambut panjang dan bermahkota yang tampak berdiri di belakang Gus Miftah. Itu Gus Miftah wahnya. Ada sosok Gus Miftah wahnya. Ada sosok Oh iya, masa kemarin pengajian di Lampung, itu ada anak kecil ngerekam. Di belakangnya itu ada muncul sosok, pakai mahkota, pakai kanu. Lah, saya kan bongso klenik gitu nggak begitu ngeh lah itu. Karena saya orangnya rasional kan. Lah, beberapa teman yang memang dunianya seperti itu bilang, kok kayak Kanjeng Nyi Roro Kidul ya Gus. Ya saya bilang ya alhamdulillah Nyi Roro Kidul mau ngaji sama saya. Dan itu ramai di Lampung geger. Kok ada ya? Itu yang rekam anak kecil, makanya HP-nya goyang-goyang karena anak kecil kan. Nggak fokus gitu. Baru pertama kali itu. Saya itu orangnya rasional, percaya dengan yang gaib, tapi ya percaya saja itu. Kok sampai kemudian mendalami atau fokus ke wilayah itu. Viral di sosmed, seorang pria gantikan sang adik yang kabur jelang nikah.
Viral di sosial media, seorang kakak pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat bernama Ahmad Adiasa harus menggantikan adiknya yang bernama Faisal Asyari yang kabur jelang menikah dengan Magfirah. Konon Faisal kabur 3 hari jelang nikah lantaran belum siap untuk berumah tangga. Dan untuk menutupi malu kedua keluarga, Ahmad pun rela menggantikan sang adik menikahi sang mempelai wanita. Pertama kali sih dengar berita kayak gini agak absurd juga. Terus ya mungkin punya alasan sendiri kali, tidak mau ngecewain atau tidak mau ngecewain kedua belah pihak. Ya sebenarnya kita nggak pernah tahu lah apa ada alasannya atau ada cerita di balik itu. Jadi nggak bisa ngejudge apa-apa juga sih kalau menurut aku. Iya mungkin karena dia ngerasa harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan sama adiknya. Dia melihat keluarganya juga, karena aku pasti ngerti banget ada rasa malu juga kayak gitu ya. Jadi dia pikir mungkin dia yang harus bertanggung jawab gitu. Sebenarnya sih itu balik ke masing-masing aja sih ya. Dan kalau menurut aku ya kalau perempuannya, maksudnya mempelai perempuannya pun menerima ya udah, tapi ya kasihan sih pasti. Heboh lucunya ibu-ibu tetap santai kondangan meski dilanda banjir. Sebuah video memperlihatkan ibu-ibu yang tampak santuy saat datang dan makan di acara hajatan tetangganya. Padahal hujan deras yang sempat turun mengakibatkan banjir di lokasi hajatan yang mencapai sepinggang hingga dada orang dewasa. Kalau kayak gitu miris sih, tapi balik lagi itu kan namanya cuaca ya. Cuaca nggak ada yang tahu mau kayak gimana, mau ramalan cuaca bilang itu nggak hujan, tiba-tiba hujan kan Allah yang berkehendak kan. Jadi ya hadapi aja, tapi sisi positifnya, sisi negatifnya adalah ya mungkin kita malu atau kita merasa kecewa karena hari yang kita tunggu-tunggu gagal atau ada hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi sisi positifnya kan menjadi cerita juga. Jadi itu hal yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang. Karena balik lagi semuanya ada hikmahnya, brother. Curhat kesedihan Jenita Janet disindir tak punya momongan meski sudah menikah lagi. Kumpulan kisah selebriti yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh curhat sedih Jenita Janet yang selalu disindir netizen soal momongan. Maklum saja sejak menikah dengan Danu Sofwan pada November 2020 lalu, hingga kini pelantun tembang Di Reject tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda berbadan dua. Kondisi inilah yang kerap disoroti netizen kepada Janet yang belum lama ini memutuskan untuk bertudung muslimah.